Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Mifta Aziza, NPM A1L018-075. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gangguan mental perilaku akibat pengguna zat adiktif dan psikoaktif. Di sana ada nafza. Nafza terdiri berbagai macam, yaitu heroin, sabu, ekstasi, ganja, kokain, benzodiazepin, dan pil koplo. Nah, heroin yaitu berbentuk bubuk, di umumnya disuntik. Sabu yaitu berbentuk bubuk tapi kristal, hisap dengan bong. Nah, ekstasi yaitu pil yang ditelan dan di diskotik, di klub-klub malam. Ganja yaitu daun kering, dilinting dan dihisap. Nah, kokain yaitu bubuk yang putih disuntikan tunggal atau campur. Nah, benzodiazepin yaitu pil penenang atau ditelan, juga ditelan. Pil koplo yaitu berbagai jenis pil tanpa tujuan media jelas seperti Athena, Atrino, Somedril. Gangguan terkait zat DSM yaitu menurut DSM-5, yang pertama yaitu gangguan pengguna zat, yang kedua yaitu gangguan terinduknya zat. Nah, yang gangguan terinduknya zat terdiri menjadi 3, yaitu intoksikasi, withdrawal, dan gangguan mental lainnya yang terinduksi obat zat. Gangguan kejiwaannya, yaitu gangguan dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat, tergantung gejalanya. Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 31 Tahun 2009, yaitu golongan 1, hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi. Seperti potensi sangat tinggi ketergantungan, contoh yaitu opium, kokain, dan ganja. Nah, golongan yang kedua yaitu untuk pengetahuan dan terapi, berpotensi tinggi ketergantungan juga, contohnya morfin dan petidin. Yang ketiga, golongan 3 yaitu ilmu pengetahuan, banyak digunakan dalam terapi, berpotensi ringan ketergantungan, contoh kodein. Undang-Undang tentang psikotropika yaitu Nomor 5 Tahun 1997, golongan 1 yaitu halusinogen. Psikoterapi ini digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi. Nah, golongan yang kedua yaitu stimulansi, yaitu psikoterapi yang berkhasiat untuk pengobatan, dapat untuk terapi untuk tujuan ilmu. Nah, golongan yang ketiga yaitu sedatif. Sedatif yaitu psikoterapi yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk tujuan ilmu. Golongan yang keempat yaitu anti-ansietis. Psikoterapika yang berhubungan dengan pengobatan dan sangat luas digunakan untuk tujuan ilmu. Nah, yang golongan yang pertama tadi yaitu berpotensi sangat kuat, sindroma, dan ketergantungan, contohnya MDMA, yaitu ekstasi, metafelamin, seperti sabu. Nah, yang golongan yang kedua yaitu pengetahuan, berpotensi kuat, sindroma, dan ketergantungan, contohnya metilfenidat. Yang ketiga yaitu pengetahuan juga, berpotensi sedang, sindroma, dan ketergantungan, contohnya fenobarbita.
Golongan yang keempat yaitu pengetahuan juga berpotensi ringan, sindroma, dan ketergantungan. Contohnya diazepam dan kolabazam. Nah, faktor penyebab seorang menggunakan ganja yaitu yang ada 3, yaitu individu. Individu juga ada gen, gangguan kepribadian, cemas, depresi. Yang kedua yaitu keluarga disharmoni. Yang ketiga yaitu lingkungan prem grup zat atau obat. Nah, penyalahgunaan ketergantungan atau ketergantungan. Yang pertama itu alkohol, amfetamin, kafein, kanabis, kokain, halusinogen, imamel, nikotin, penkulin, sedatin, hipotin, adolitin. Nah, latar belakang individu menyalahgunakan zat psikoaktif. Yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu ingin tahu dan ingin mencoba. Yang kedua tidak bisa menolak ajakan teman. Yang ketiga low self esteem. Yang keempat low self confidential. Yang kelima sikap memberontak terhadap peraturan. Yang keenam identitas diri yang kabur. Yang ketujuh mengalami depresi atau cemas. Yang kedelapan yaitu lambing perkasa. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ada 6. Ada 5, ada 6. Kemungkinan komunikasi dengan orang tua berkurang. Yang kedua, orang tua domisili atau otoriter. Yang ketiga, teman sekelompok atau teman sebaya yang pengguna. Yang keempat yaitu lingkungan sekolah yang kurang aktif. Yang kelima yaitu fasilitas sekolah yang minim. Yang ketiga, faktor tersedianya zat psikoaktif. Yang pertama, mudah mendapatkan licit drug. Yaitu tanda dugaan memakai zat yaitu yang pertama, tingkah laku ganjil, misalnya kontak mata menghilang tiba-tiba. Yang kedua, ogensentris. Yang ketiga, tidak mampu konsentrasi persentase belajar menurun. Yang ke-D, mood berubah dengan cepat. Yang kelima, sering izin datang terlambat, pulang lebih cepat. Yang ketujuh yaitu terlambat mengumpulkan tugas, kualitas lebih rendah atau kemampuan yang sesungguhnya. Yang ke-8 yaitu barang pribadi hilang dan dengan penjelasan yang kurang masuk akal. Yang ke-9 yaitu mengabaikan tanggung jawab. Nah, di sini terminologi yang akan digunakan dalam gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat. Yang pertama yaitu habituasi, yaitu keadaan bergantung pada suatu zat tanpa timbulnya gejala-gejala fisik jika zat itu dihentikan. Yang kedua, adikasi, keadaan ketika penggunaan zat tertentu secara teratur, sering dan cukup banyak dihancurkan bisa mengalami gejala fisik dan mental. Yang ketiga yaitu ketergantungan psikis, keadaan ketika penggunaan zat berhenti mengalami keinginan yang sangat kuat untuk menggunakan zat tersebut meskipun tidak mengalami gejala fisik. Yang kedua yaitu ketergantungan fisik, jika mengurangi penggunaan zat mengalami gejala putus zat jika tidak ditandai adanya toleransi.
Yang kelima yaitu toleransi, suatu keadaan ketika untuk memperoleh efek zat seperti semula diperlukan jumlah dosis yang semakin lama semakin banyak. Sejarah alkohol itu telah digunakan sejak 5.000 tahun yang lalu. Bagian upacara Babilonia, Yunani, Roma digunakan untuk bersenang-senang, nutrisi, dan obat. Awalnya berupa bir dan anggur. Nah, penyulingan alkohol tercatat tahun 1400-an di Irlandia, tahun 1800. Digunakan di Eropa dan Amerika. Nah, Perang Dunia I yaitu alkohol dilarang di Amerika tahun 1933, dilegalkan kembali kadar dan penggunaan alkohol. Standar minum beralkohol yaitu 1 cm. Baiklah, kita lanjut di fase pengobatan alkohol. Yang pertama yaitu gangguan yang biasanya berhubungan dengan konsumsi alkohol yang berlebihan tetapi menyebabkan utama kekurangan vitamin B. Tiamin. Salah satunya fungsi tiamin adalah membantu otak sel-sel menghasilkan energi dan gula sehingga ketika kadar tiamin dalam otak rendah, maka sel otak tidak dapat menghasilkan energi yang mencukupi untuk menjalankan fungsinya. Fase pengobatan yaitu penanganan gangguan yang berasal dari konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang ketiga itu salah satu fungsi tiamin. Baiklah, kita lanjut ke ganja. Ganja berasal dari tanda cannabidiol sativa, yaitu zat psikoaktif delta 9 THC pada daun, ranting, dan pucuk tanaman betina yang sedang berbunga. Dapat dimakan, diseduh seperti teh atau rokok. THC dapat dideteksi pada urin sampai 1 minggu setelah penggunaan terakhir. Nah, kriteria diagnostik dan intoxikasi ganja yang pertama yaitu penggunaan ganja baru ini yaitu masalah pribadi. Kita lanjut, tadi ada kendala sedikit. Dari yang 3 tadi, 2 atau lebih tanda atau gejala berikut ini terjadi pada 2 jam setelah penggunaan ganja. Yang pertama yaitu kunjungan hiperemin, yang kedua peningkatan nafsu makan, yang ketiga mulut kering, yang keempat takardia. Yang D yaitu tanda atau gejala tidak berperan pada kondisi media lain dengan kondisi media lain dan tidak dapat dijelaskan dengan gangguan mental lainnya, termasuk putus zat lainnya. Lanjut yaitu komorbiditas, hubungan antara ketergantungan nafza dengan gejala psikiater yaitu yang pertama penyalahgunaan nafza, gejala psikiatri, dan gejala yang mirip dengan gangguan psikiatri lainnya. Yang kedua yaitu penggunaan akut dan menahun, gejala-gejala yang mirip dengan berbagai gejala psikoaktif. Penggunaan nafza dapat menginisiatif eksaserbasi, memperburuk perkembangan gangguan psikiatri yang sedang ada. Penggunaan nafza dapat menutupi gejala psikiatri lainnya. Sering dianggap pasien menggunakan nafza yang maksud menyembunyikan gangguan psikiatri yang alami. Gejala putusnya nafza yaitu dapat menimbulkan gejala psikiatri. Selanjutnya yaitu gangguan psikiatri dan ketergantungan nafza secara independen
dapat menjadi bersama-sama. Yang terakhir yaitu perilaku pasien yang psikiatri menyerupai gejala-gejala akibat penggunaan nafza. Yang terakhir yaitu perjalanan penyakit dan diagnosis. Penyembuhan dan kecanduan memang bisa terjadi pada beberapa pecandu yang menggunakan motivasi baik, tetapi kebanyakan pecandu meneruskan penyalahgunaan mereka sampai bertahun-tahun. Yang terakhir yaitu manajemen ketergantungan menimbulkan keseimbangan kombinasi terapi farmakologi, obat-obatan, psikoterapi, rehabilitas psikososial, dan intervensi pengurangan resiko. Baiklah itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.